Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan, nama budaya. Yang saya hormati Ibu Berlin Nursanti Mahardika, MPD selaku pengampu mata kuliah e-commerce. Di sini saya sebagai moderator kelompok 2 yang akan membacakan ataupun memaparkan sedikit materi yang berjudul tentang model dan klarifikasi bisnis e-commerce. Adapun anggota kelompok saya yaitu ada Andika Dwi Cahya, ada Kak Susilawati, ada Kak Nopariani, ada Kak Egi Abdul Aziz, dan juga ada Kak Rohmatun Nova Alexa, dan saya sendiri yaitu Muhammad Umaidi. Berlama-lama, mari kita mulai diskusi ataupun presentasi pada pagi hari ini. Namun alangkah baiknya sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, baiklah. Untuk pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Kak Andika, kepada Kak Andika dipersilahkan untuk membacakan materinya. Perkenalkan, nama saya Andika Septian Dwi Cahya. Di sini saya berkesempatan menjelaskan sedikit materi mengenai klasifikasi dan model bisnis e-commerce. Nah, klasifikasi dan model bisnis e-commerce dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, berdasarkan jenis transaksi, hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, dan cara produksi atau layanan yang ditawarkan. Nah, ini berikut ada beberapa contoh. Yang pertama ada klasifikasi e-commerce. Nah, yang pertama ada berdasarkan jenis transaksi. Di sini ada beberapa contoh, yaitu B2B itu business to business, dan B2C business to consumer, dan C2C consumer to consumer. Nah, lalu ada berdasarkan model pendapatan. Nah, untuk model pendapatan tersendiri ini ada beberapa contoh. Yang pertama ada retail yang biasa kita lihat. Di Alfamart, Indomart, dan toko-toko lainnya. Itu retail. Lalu ada wholesales. Ini menjual produk dalam jumlah besar kepada pengecer atau bisnis lainnya. Lalu ada subkripto. Nah, pelanggan membayar biaya pelanggan untuk menerima produk atau layanan secara berkala. Contohnya Netflix atau Birbox. Nah, yang selanjutnya ada freemium. Nah, freemium ini menawarkan layanan dasar secara gratis, tapi mengenakan biaya untuk fitur premium, contohnya Spotify atau YouTube premium gitu. Lalu ada afiliasi. Nah, untuk afiliasi ini itu menghasilkan pendapatan melalui komisi dari penjualan produk orang lain, contohnya Amazon. Itu contoh salah satunya. Lalu untuk yang berdasarkan platform. Nah, untuk berdasarkan platform ini ada beberapa contoh. Salah satunya marketplace. Platform yang menghubungkan penjualan dan pembeli, contohnya Amazon, Marketplace, dan Etsy. Selanjutnya ada sosial komersi. Nah, ini penjualan produk melalui media sosial, contohnya Instagram, shopping, Facebook, atau marketplace lainnya gitu. Nah, yang terakhir ada on demand. Nah, ini menyediakan produk atau layanan yang dapat dipesan atau dikirim secara instan, contohnya Gojek atau GrabFood. Selanjutnya ada model bisnis e-commerce. Nah, sama seperti yang klasifikasi model bisnis, klasifikasi e-commerce yang barusan saya jelaskan. Nah, model bisnis e-commerce ini dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama contohnya ada B2C, terus B2B, C2C, C2B. Nah, mungkin segitu saja untuk saya menjelaskan mengenai klasifikasi dan model bisnis e-commerce. Terima kasih.
Terima kasih kepada Kak Andika yang telah membacakan materi ataupun memaparkan sedikit materi dari judul yang tadi saya sebutkan. Kemudian pemateri yang kedua yang akan dibacakan oleh Kak Rohmatun Nova Alexa. Kepada Kak Rohmatun dipersilahkan untuk membacakan materinya. Baik, saya akan membacakan di bagian B2B e-commerce. Model B2B fokus pada penyediaan produk dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Meskipun banyak bisnis e-commerce di area ini adalah penyedia jasa atau layanan, Anda juga akan menemukan perusahaan software, perusahaan software dan pemasok perabot kantor, perusahaan hosting, dan berbagai model bisnis. E-commerce lainnya dari sektor ini, contoh e-commerce B2B atau business to business Indonesia yang mungkin kita kenal adalah rawali.com, indotrading.com, Kawanama Electronic City, Indonetwork, dan MBIS. Bisnis tersebut memiliki platform e-commerce yang khusus menyasar perusahaan dan bekerja dalam lingkungan yang tertutup. Di Indonesia, model bisnis e-commerce B2B belum tentu tergarap maksimal oleh para pelaku bisnis. Salah satunya yaitu startup tanah air yang sukses membidik peluang pasar ini adalah MBIS. Anak usaha Griplipo, MBIS didirikan Juli 2015, fokus pada e-procurement khusus B2B dan B2G. MBIS ID. Hermawan menjelaskan dengan layanan total solusi yang ditawarkan MBIS, klien korporasi bisa langsung mengakses ke vendor-vendor yang terdaftar di MBIS dan melakukan proses bidding. Konsep e-commerce multi-vendor berbasis website ini memungkinkan klien melakukan e-procurement kapan saja dan di mana saja sesuai dengan SOP-nya masing-masing. Saat ini dengan layanan yang diberikan, MBIS berhasil membukukan net Mercedes value sebesar 1,3 triliun dengan nilai-nilai rata-rata kontrak transaksi yaitu 312 juta. Customer di Indonesia sudah lebih dulu terbiasa dengan layanan e-commerce B2C. Mereka memahami kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan ketika kami hadir dengan platform e-commerce B2B, maka mereka tidak perlu waktu lama untuk memahaminya. Imbuhan B2B adalah pangsa pasar yang belum tersentuh di Indonesia sehingga peluangnya masih sangat besar, namun tantangannya juga tidak sedikit. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang B2C e-commerce. Sektor e-commerce B2C, business to customer, adalah model bisnis yang lazim dilakukan di pasar e-commerce. Bahkan, sektor B2C adalah model bisnis yang selalu dipikirkan orang saat mendengar kata e-commerce. Transaksi e-commerce B2C menyerupai model retail tradisional, di mana bisnis menjual jasa atau produk kepada individu. Namun, bisnis dijalankan dengan platform online, alih-alih dengan toko fisik. Contoh, pemain e-commerce B2C di Indonesia adalah Blibli, JD.ID, dan Lazada. Namun, dari laporan Daily Social mengindikasikan adanya peleburan batas antar e-commerce B2C dan C2C yang dilihat dari penilaian reputasi. Penilaian terhadap reputasi umumnya didasarkan pada kepercayaan konsumen yang terbentuk dari beberapa faktor. Di antaranya, konsumen yang terbentuk dari beberapa faktor, jaminan produk kualitas, layanan, hingga efektivitas sistem yang disajikan. Dari penilaian reputasi, masing-masing memiliki angka yang cukup berimbang. Blibli dan Tokopedia. Kelengkapan produk dengan persentase tertinggi didapati oleh Tokopedia. Namun demikian, salah satu keuntungan yang dapat dioptimalkan oleh para pemain B2C ialah seputar pengalaman pelanggan. Beberapa aspek yang mulai dieksplorasi, misalnya Lazada mengakomodasi layanan e-logistik secara mandiri atau bekerja sama dengan layanan on-demand untuk one day delivery. Opsi pembayaran yang lebih beragam, mungkin adanya mekanisme seperti cash on delivery. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu C2C e-commerce. Model bisnis e-commerce ketiga adalah C2C,
yang kemudian terbagi lagi menjadi dua model, yaitu marketplace dan classic place. Dalam kategori C2C e-commerce ini, konsumen individu dapat menjual maupun membeli produk dari konsumen lainnya. Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia merupakan beberapa contoh online marketplace yang paling dikenal di Indonesia. Selain melalui marketplace, kegiatan jual beli juga dapat dilakukan secara langsung antar individu tanpa adanya termasuk dari pihak ketiga. Beberapa contoh platform dengan model bisnis ini adalah OLX, Kaskus, hingga melalui Instagram. Terima kasih. Model bisnis yang bermunculan di lingkup e-commerce. B2 Business to Consumer. Model ini merupakan yang paling umum dalam e-commerce, di mana perusahaan menjual produk atau layanan langsung kepada konsumen. Dalam model ini, perusahaan bertanggung jawab untuk pemasaran, penjualan, kemudian pengiriman produk, contoh yang dari buku hingga elektronik, serta platform lokal seperti Lazada dan Tokopedia yang menyediakan berbagai kategori barang. Keunggulan model ini adalah kemudahan akses bagi konsumen dan potensi pasar yang luas. B2B Business to Business. Dalam model ini, transaksi terjadi antara dua bisnis. Perusahaan menjual produk atau layanan kepada perusahaan lain, seringkali dalam jumlah besar. Contoh platform B2B termasuk Alibaba yang menghubungkan produsen dengan pengecer, dan Indotrading yang melayani pasar Indonesia. Model ini seringkali melibatkan negosiasi harga yang kontrak jangka panjang, serta fokus pada hubungan yang kuat antara pemasok dan pembeli. C2C Consumer to Consumer. Model ini memungkinkan konsumen untuk menjual produk atau layanan kepada konsumen lainnya, biasanya melalui platform marketplace. Contoh yang terkenal adalah eBay, di mana individu dapat menjual barang bekas, dan OLX yang memungkinkan pengguna untuk menjual barang-barang secara lokal. Model ini memberikan kesempatan bagi individu untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan mempromosikan barang yang tidak lagi mereka butuhkan. C2B Consumer to Business. Dalam model ini, individu menawarkan produk atau layanan kepada perusahaan. Contoh yang umum adalah platform freelance seperti Upwork dan Fiverr, di mana individu dapat menawarkan keterampilan mereka seperti desain grafis atau penulisan kepada bisnis yang membutuhkan. Model ini memberikan fleksibilitas bagi pekerja lepas dan memungkinkan perusahaan untuk mengakses talenta tanpa harus memperkerjakan karyawan tetap. B2G Business to Government. Model ini melibatkan transaksi antara bisnis dan pemerintah. Perusahaan menyediakan produk atau layanan untuk lembaga pemerintah seperti perangkat lunak, infrastruktur, atau layanan konsultasi. Contoh termasuk penyediaan perangkat lunak untuk administrasi publik atau perusahaan konstruksi yang mengajarkan proyek pemerintah. Model ini seringkali melibatkan proses tender yang ketat dan regulasi yang harus dipatuhi. Terima kasih. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya. Subscription e-commerce atau modal ini melibatkan pelanggan yang membayar biaya berlangganan untuk menerima produk atau layanan secara berkala. Contohnya yang berpopuler adalah konten video dengan biaya bulanan dan kontak langganan seperti Birbox yang mengirimkan produk kecantikan setiap bulan. Model ini menciptakan pendapatan berulang bagi perusahaan, dan ada marketplace atau platform yang menghubungkan penjual dan pembeli, memungkinkan penjual untuk menawarkan produk merek
tanpa harus memiliki toko fisik. Contohnya termasuk Amazon. Marketplace di mana penjualan pihak ketiga dapat menjual produk mereka, dan etis yang fokus pada barang-barang kerajinan tangan dan unik. Marketplace memberikan keuntungan bagi penjual dengan mengurangi biaya overhead dan memberikan akses ke basis pelanggan yang lebih besar. Nah, dan di sini juga ada social commerce atau modal ini memanfaatkan media sosial untuk menjadi produk secara langsung kepada konsumen, dapat membeli produk langsung dari postingan, dan untuk menjadi barang secara lokal. Atau social commerce menggabungkan elemen pemerintah dan penjualan, memanfaatkan interaksi sosial untuk meningkatkan penjualan. Nah, di sini juga ada on domain commerce atau modal ini meningkatkan konsumen untuk memesan produk atau layanan yang pengantaran makanan seperti Gojek dan GoFood yang memungkinkan penggunaan memesan makanan dan restoran terdekat dengan cepat. Atau modal ini sangat populer di kalangan konsumen yang menggunakan kenyamanan dan kecepatan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Nah, dan di sini juga ada flash sale atau modal ini menawarkan produk dengan diskon besar dalam waktu terbatas, menciptakan rasa urgensi bagi konsumen untuk membeli. Atau contohnya platform yang mengadakan penjualan kilat untuk menarik perhatian konsumen. Flash sale dapat meningkatkan penjualan secara signifikan. Dengan beragam modal bisnis ini, pelaku e-commerce dapat memilih strategi yang paling sesuai dengan target pasar dan meningkatkan efisiensi dalam pengalaman pelangganan. Atau setiap modal memiliki kelebihan dan tantangan sendiri, sehingga penting bagi pelaku bisnis ini untuk memahami pasar dan menyesuaikan pendekatan mereka. Terima kasih. Jadi di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Nah, kesimpulannya yaitu model bisnis e-commerce sangat penting dan beragam dan terus berkembang mengikuti tren pasar dan teknologi. Pemilihan model bisnis yang tepat seperti B2C, B2B, dan C2C atau model bisnis baru seperti subscription dan social commerce menjadi kunci bagi pelaku usaha untuk menjangkau konsumen secara efektif dan tepat bersanding di pasar global. Mungkin cukup sekian dari kami untuk presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.